Demikianlah firman Tuhan 02:16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Amin. Perceraian adalah terpisahnya hubungan suami istri oleh karena sesuatu masalah, ya. Padahal mereka sudah diikat oleh perjanjian kudus. Apa tanggapan firman Tuhan tentang cerai atau perceraian? Tanggapan firman Tuhan terhadap dosa perceraian adalah murka. Tuhan sangat murka kepada bangsa Israel ketika mereka melakukan dosa perceraian. Di dalam kitab Maleakhi kita bisa baca bahwa Tuhan sangat membenci namanya perceraian, ya. Kita bisa buka di dalam kitab Maleakhi 2 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat, ya. Di dalam nats ini Tuhan mengingatkan kita supaya jangan melakukan dosa perceraian. Karena apa? Karena Tuhan sangat membenci perceraian. Yang kedua, Tuhan mengingatkan supaya jangan ada kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena suami istri itu adalah satu tubuh dan harus saling mengasihi. Suami harus mengasihi istri sebagaimana dia mengasihi tubuhnya, ya. Sebagaimana Tuhan mengasihi jemaat, demikianlah suami mengasihi istri. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Allah, demikianlah istri tunduk kepada suaminya. Jadi Tuhan tidak mau ada kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang ketiga, jangan berkhianat. Berkhianat artinya, ya, melakukan hubungan dengan pihak ketiga, ya. Ada perselingkuhan, ya. Ingat, ya, berselingkuh juga suatu kesalahan dan kejahatan di mata Tuhan. Yang Tuhan mau bagi pasangan suami istri adalah kerukunan, ada kebahagiaan, ada kesatuan hati dan kesatuan di dalam segala aspek di dalam rumah tangga. Ya, kita bisa baca, ya, di dalam Roma 7 ayat 1 sampai 3 dikatakan di sini. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup, ya. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya itu hidup dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ini yang perlu kita pahami, ya. Selama kita terikat dengan suami kita, selama suami atau istri hidup, kita tidak bisa menikah dengan yang lain, tidak bisa bercerai. Walaupun sudah bercerai, tidak boleh menikah lagi. Jadi jika ada yang saudara terpaksa bercerai, ya, tetaplah seperti sedia kala, jangan menikah lagi. Karena apa? Karena ketika Anda menikah lagi, maka tetap dikatakan berzina, ya. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 14. Kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya kepada orang yang lain. Aku, bukan Tuhan, katakan. Kalau ada seorang yang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan tidak, laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istrinya yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya mereka adalah anak-anak. Niscaya anak-anakmu
adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus, ya. Artinya ketika ada orang yang bercerai, ya, terpaksa, mungkin karena kekerasan atau lain sebagainya, saudara tidak boleh menikah lagi. Tetaplah seperti keadaanmu. Nah, jika saudara mungkin punya suami atau istri berbeda iman, ya, jangan kamu menceraikan suamimu atau istrimu, ya. Kecuali orang itu minta cerai atau ingin berpisah, kamu bebas, ya. Kamu bebas dari suamimu, ya. Tetapi jika dia tidak mau bercerai dan tetap mau hidup bersama, ya, tetaplah bangun hubungan yang baik, ya. Siapa tahu ada kesempatan bagi dia untuk bertobat, ya. Di dalam 1 Korintus 7:15 dikatakan, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Artinya, ya, kalau memang dia mau pergi silakan, tetapi yang Tuhan mau sebenarnya kamu berdamai, kamu hidup sebagai suami istri. Jangan sampai ada perceraian, ya. Pasangan yang percaya ya harus mencari perdamaian, ya, penyelesaian bila ada masalah yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Di dalam Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, ya, dengan semua orang termasuk kepada istri, ya. Semua orang aja harus kita berdamai, apalagi kepada suami istri, ya. Di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu, ya. Ketika kita mau menghadap Tuhan, Tuhan mau kita berdamai kepada semua orang, apalagi kepada istri atau suami. Tuhan mau ada damai, sehingga ketika kita berdamai dengan sesama kita, dengan istri atau suami kita, baru kita menghadap Tuhan, ya. Jangan kita datang kepada Tuhan jika kita ada permusuhan kepada orang lain, apalagi kepada suami atau istri. Karena apa? Karena segala doa dan permohonan kita tidak akan sampai kepada Tuhan, ya. Di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 18 dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2-3 orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi perlunya kita menegur orang yang salah, ya, membawa kepada jemaat, membawa kepada hamba Tuhan supaya ada perdamaian. Kecuali orang itu sudah tidak mau mendengarkan teguran, tidak mau lagi berdamai, kita serahkan dia kepada jemaat, kita serahkan kepada hamba Tuhan, dan dia akan dipandang sebagai orang yang berdosa ketika dia mau berdamai. Jadi sebagai pengikut Kristus, janganlah kita sampai melakukan dosa perceraian, kekerasan, dan juga pengkhianatan terhadap pasangan kita. Mari kita lakukan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah suatu hal yang membuat kita hidup di dalam kebahagiaan, hidup di dalam naungan yang maha tinggi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, jauhkanlah keluarga kami Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Lindungilah rumah tanggaku, lindungilah rumah tangga umat-Mu, dan biarlah kami boleh hidup saling mengasihi. Dan jauhkan kami Tuhan dari niat untuk bercerai atau berpisah dari suami atau istri kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Tuhan